Halo, pecinta ikan air tawar. Selamat datang di channel A Sasono. Nah, gini teman-teman. Jadi ceritanya aku di sini juga punya kolam terpal. Nah, kemarin ada ikannya, ikan platy, sankis sama molly, black molly. Tapi udah aku pindahin. Kenapa aku pindahin? Karena ternyata kolamnya ini bocor teman-teman. Ini jadi udah menyusut gitu ya airnya karena kolamnya bocor. Nah, kenapa kok bisa bocor? Itu kesalahan aku juga sih. Karena kemarin aku kasih di sini ikan sapu-sapu atau ikan pleco gitu ya. Nah, kan ikan sapu-sapu itu kan sirip sama sisiknya kan keras dan tajam gitu ya. Jadi mungkin itu yang bikin kolam ini bocor karena kan terpalnya tipis gitu, hanya ukuran A5, jadi nggak terlalu tebal. Itu mungkin kenapa kolamnya bocor. Karena salahku juga, aku kasih sapu-sapu. Niatnya sebenarnya biar buat ngebersihin kolamnya, tapi malah jadi bocor. Jadi di sini nanti aku mau pindahin ikan sapu-sapunya. Kemana pindahinnya? Nanti rencananya mau aku pindahin ke sumur. Kenapa kok ke sumur? Nanti dulu kita tangkap ikannya dulu. Di sini aku udah nyiapin jaring buat nangkep sapu-sapu. Ini dia teman-teman ikan sapu-sapunya. Nah, bentuknya kayak gini ya. Pasti teman-teman udah familiar lah dengan ikan ini. Ikan sapu-sapu atau ikan pleco. Atau kalau di Malaysia disebutnya ikan bandaraya gitu. Nah, kenapa kok tadi aku bilang mau aku pindahnya ke sumur? Kenapa kok enggak ke sungai aja bang gitu? Enggak. Kenapa? Karena gini teman-teman, ikan pleco ini atau ikan sapu-sapu ini habitat aslinya dia adalah berasal dari Amerika Selatan di perairan Amazon. Jadi bukan asli Indonesia. Kan ini bukanlah ikan asli Indonesia. Dia biasa diekspor ke negara-negara lain ya karena untuk ikan hias gitu loh. Dia awalnya ya untuk penghias akuarium karena dia adalah ikan yang pemakan segala. Jadi bisa sebagai pembersih akuarium gitu. Membersihkan lumut-lumut di kaca kayak gitu. Makanya dia sering diekspor untuk ikan hias juga. Nah, kenapa kok aku nggak lepasin di alam bebas? Karena ikan atau hewan-hewan lain kalau misalnya dia tidak dilepaskan di habitat aslinya, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, hewan itu akan mati karena gagal adaptasi. Yang kedua, dia bisa invasif atau malah menguasai lingkungan itu dan mengganggu ekosistem yang ada. Salah satunya ikan sapu-sapu ini. Di Indonesia, di sungai-sungai yang ada di Indonesia itu udah banyak banget ikan ini. Terutama yang banyak itu di Sungai Ciliwung yang katanya udah tercemar dan ikan jenis sapu-sapu ini banyak banget di sana. Karena ikan ini ikan yang sangat mudah beradaptasi, makanannya segala jenis. Dia adalah ikan yang omnivora, pemakan segala. Dan mudah sekali beradaptasi di lingkungan apapun kayak gitu. Yang penting ada air, ada makanan, di situ dia bisa bertahan. Nah, kalau dia dilepas di sungai, khawatirnya dia bisa mengganggu ekosistem yang ada di situ. Dia memang bukan ikan predator, jadi nggak makan ikan-ikan lain tuh nggak. Dia makanin makanan ikan-ikan lain itu. Jadi ikan-ikan kecil yang biasa makan cacing-cacing kecil atau mungkin lumut atau
serangga-serangga air. Nah kayak gitu makanannya dihabisin oleh ikan ini, makanya ikan-ikan kecil bisa kehabisan makanan, dan ikan-ikan yang besar jadi juga kehabisan makanan, ngemakanin ikan-ikan yang kecil, akhirnya ekosistemnya terganggu kayak gitu. Jadi teman-teman harus bijak gitu ya, kalau mau melepaskan hewan piaraannya, mungkin udah bosen atau mungkin udah berkembang biak dan jadi banyak kayak gitu, harus bijak dulu, dipertimbangkan kira-kira dia ada di lingkungan yang sesuai atau enggak, ada di habitat aslinya atau enggak, dia ikan asli mana atau dia hewan asli mana kayak gitu. Itu perlu dipertimbangkan dulu sebelum dilepaskan di alam liar. Kayak sapu-sapu kayak gini, misalnya teman-teman punya di rumah dan udah bosan, ya mending dijual aja atau dioper adopsi dikasihin orang, atau malah dimasak aja terus dimakan kayak gitu juga nggak apa-apa. Nah, emangnya ikan sapu-sapu bisa dimakan ya bang? Emang nggak bahaya? Nah, ikan sapu-sapu ini kan pemakan segala. Pada dasarnya dia itu ikan yang aman buat dikonsumsi. Tapi kok yang katanya yang di Sungai Ciliwung kayak gitu udah nggak layak buat dikonsumsi karena sungainya udah tercemar dan dia makan itu zat-zat yang mencemari sungai itu, dia memakan kayak gitu, akhirnya kandungan timbal ikan sapu-sapu yang ada di Sungai Ciliwung itu sudah tinggi sekali, jadi udah berbahaya untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya itu dipelihara di tempat yang bersih, pada dasarnya ikan ini aman buat dikonsumsi kayak gitu teman-teman. So ini nanti bakal tak pindahin ke sumur. Kenapa di sumur? Dia juga akan bisa bertahan hidup di sana dan bisa makanin lumut-lumut yang ada di sumur juga. Itu aja teman-teman, nanti kita lepaskan. Ini dia teman-teman, mau aku lepasin di sini sumur ini. Ini ya, satu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe, like jika kalian suka, dan sebarkan video ini biar lebih banyak lagi yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.